Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleh Ustazah? Semoga anak-anak Ustazah hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Soleh-soleh Ustazah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak Ustazah, pernahkah antum memperhatikan semua hewan di sekeliling antum? Semua makhluk hidup termasuk hewan mengalami daur hidup. Daur hidup merupakan tahapan perubahan yang terjadi pada semua makhluk hidup selama hidupnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pertumbuhan pada kucing. Seperti contohnya, daur hidup pada kucing berawal dari bayi kucing, lalu tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Contoh lainnya yaitu daur hidup pada ayam. Daur hidup pada ayam berawal dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh menjadi ayam muda dan barulah menjadi ayam dewasa. Selain itu, ada juga hewan yang daur hidupnya melalui metamorfosis. Apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis? Metamorfosis merupakan perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, katak, dan lalat. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam masa pertumbuhannya. Kupu-kupu mengalami perkembangan bentuk dimulai dari telur. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi ulat. Ulat nantinya akan berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, barulah kupu-kupu menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, begitulah metamorfosis pada kupu-kupu. Selanjutnya kita akan membahas tentang metamorfosis pada katak. Katak merupakan salah satu hewan amfibi. Apa ya yang dimaksud dengan hewan amfibi? Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di dua alam. Hewan amfibi ini bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Contoh hewan amfibi lainnya selain katak adalah buaya dan biawak. Buaya dan biawak mereka juga bisa hidup di darat dan juga di air. Metamorfosis pada katak berawal dari telur. Katak betina akan bertelur di dalam air. Kemudian telur akan menetas menjadi kecebong yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernafas dengan insang yang hidup di dalam air. Selanjutnya, kecebong tersebut akan muncul kaki belakang dan disusul dengan kaki depan yang disebut dengan berudu. Setelah beberapa hari, ekor berudu tersebut menyusut dan kemudian akan hilang. Akhirnya, jadilah katak muda yang siap pergi ke darat dan terus tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan bernafas dengan paru-paru dan kulit, berbeda dengan kecebong, berudu, dan katak muda.
Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang daur hidup pada lalat. Seperti yang telah anak-anak ustazah ketahui, lalat merupakan serangga pembawa penyakit yang hidup di sekitar kita. Lalat berkembang biak dan mencari makan di tempat-tempat sampah dan tempat-tempat kotor lainnya. Seperti kupu-kupu dan katak, lalat juga bermetamorfosis dan memiliki daur hidup. Berikut merupakan metamorfosis pada lalat. Awalnya, lalat akan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan yang disukai oleh lalat. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi belatung. Belatung membutuhkan banyak makanan untuk dapat berkembang. Belatung memiliki bentuk seperti ulat kecil dan mereka mencari makan dengan cara bergerak merayap. Selanjutnya, belatung yang banyak menyimpan cadangan makanan akan menjadi pupa dan mulai proses metamorfosis menjadi seekor lalat dewasa. Pupa lalat memiliki ukuran kecil, tidak bergerak, dan menempel pada tempat-tempat yang kotor. Setelah ini, pupa akan berubah menjadi lalat yang memiliki sayap dan dapat terbang dengan baik. Lalat dewasa akan bertelur dan akan memulai proses daur hidupnya kembali. Nah, sekianlah pembelajaran kita tentang daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Ustazah harapkan anak-anak ustazah dapat memahami materi hari ini. Dan semoga anak-anak ustazah selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ustazah sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.